Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga lancar-lancar terus ibadah di akhir bulan Ramadan ini Sobat Football United. Di video kali ini gua ingin berbicara terkait dengan jadi lini depan Manchester United ini merupakan topik yang menarik menurut gua. Kenapa? Jadi iseng-iseng nih gua melihat ya bagaimana performa lini depan dari Manchester United. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Manchester United menurut gua secara ringan amatiran bukan hanya membukukan banyak kemenangan, tapi kalau dilihat juga bagaimana kemenangan itu didapat oleh Manchester United, yaitu dengan mencetak gol. Di mana sebenarnya kemampuan Manchester United ataupun kinerja dari lini depan Manchester United ini sempat menjadi sebuah problem yang cukup besar menurut gue. Gue tidak hanya melihat terkait dengan musim lalu, tapi juga musim-musim sebelumnya. Gue ingat betul bagaimana ada situasi yang buruk ataupun tidak bagus ya kinerja lini depan Manchester United di periode dari Erik ten Hag. Sehingga ya Manchester United berusaha ya bergerak di bursa transfer musim panas untuk mendatangkan pemain-pemain depan. Manchester United sempat mendatangkan misalnya Rasmus Højlund, lalu juga Joshua Zirkzee. Sempat ada polemik ya kan ingin mendatangkan Danny Welbeck ketika periode dari Erik ten Hag. Ada situasi yang luar biasa dengan Marcus Rashford di musim pertama dari Erik ten Hag, tapi setelahnya menurun dan itu berpengaruh juga ke kinerja ataupun juga kontribusi lini depan Manchester United dalam hal mencetak gol, yaitu adalah assist dan juga gol itu sendiri. Tapi dari pertandingan kalau gue lihat ya di musim ini sampai dengan sejauh ini, gue tidak hanya melihat periode dengan Michael Carrick saja, tapi juga dari periode dari Ruben Amorim. Fakta bahwa Manchester United terakhir kali gagal mencetak gol ya dalam sebuah pertandingan itu terjadi pada tahun 2025 di akhir bulan November. Jadi di tanggal 24 November Manchester United ketika itu kalah 0-1 menghadapi Everton. Itu adalah terakhir kali Manchester United gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan di Premier League. Setelahnya bahkan di FA Cup pun juga ketika Manchester United kalah 1-2 menghadapi Brighton, klub ataupun Manchester United ini mencetak gol. Setelahnya setelah tanggal 24 November tersebut, Manchester United ini terus mencetak gol. Dan dengan mencetak gol itu maka Manchester United bisa mengumpulkan poin-poin ya, baik itu seri dan dalam beberapa pertandingan terakhir luar biasa bersama dengan Michael Carrick gol tercipta. Nah, gue ingin melihat atau mengajak Sobat Football United melihat data ini. Gue ambil dari espn.co.uk. Ada dua tabel, top score dan juga top assist. Nah, kita lihat dulu dari top score. Ini adalah pemain yang sementara ini mencetak gol bagi Manchester United di Premier League ya. Top score saat ini ada dua pemain, Bryan Mbeumo dan juga Benjamin Sesko, masing-masing dengan 9 gol. Dan gua kasih stabilo kuning itu menandakan atau menurut gua adalah pemain yang memang berkontribusi langsung dengan lini depan, baik itu penyerang maupun gelandang serang, baik itu gelandang serang sayap ataupun gelandang serang dari tengah ya, seperti kayak Bruno Fernandes. Jadi ada Bryan Mbeumo, ada Benjamin Sesko masing-masing dengan 9 gol, lalu ada Bruno Fernandes dengan 7 gol, ada Matheus Cunha juga 7 gol, Ahmad 2 gol dan juga Joshua Zirkzee 2 gol. Ada juga pemain-pemain lain tentu saja yang mencetak gol seperti kayak Casemiro yang sangat produktif musim ini dengan 7 gol sampai dengan sejauh ini. Patrick Dorgu dan Mason Mount masing-masing dengan 3 gol. Nah, ini juga merupakan hal yang menarik ya terkait dengan penampilan Dorgu dan juga Mason Mount, karena ketika gue melihat angka ini, Mason Mount misalnya tampil di 17 pertandingan, cukup banyak sejauh ini dia masih absen ya. Tapi kontribusi golnya ya sudah ada 3 gitu di 17 pertandingan. Sama dengan Dorgu di 22 pertandingan. Dan di sisi sebelah satunya lagi ya, di sebelah kanan itu ada top assist. Artinya pemain yang mencetak assist di sebuah pertandingan. Jelas Bruno Fernandes fantastis, bisa dilihat di situ sangat dominan sekali. Ada 16 assist
sejauh ini di musim ini Bruno Fernandes untuk Manchester United, dan peringkat keduanya ada Diogo Dalot, Mbeumo dan juga Patrick Dorgu masing-masing dengan 3 dan juga masing-masing dengan 3 assist ya, sorry. Dan bisa dilihat bagaimana luar biasanya Bruno Fernandes dalam berkontribusi ke gol Manchester United dari sisi assist. 16 kali, dan dari 16 assist tersebut, nah itu ya kok mungkin kalau sobat Fubola itu bisa lihat di angka yang gua coba tulis tangan pakai warna merah itu. Dari 16 assist, 5 assist itu mengarah ke Casemiro. Jadi 7 gol dari Casemiro, 5-nya itu merupakan assist dari Bruno Fernandes. Bryan Mbeumo ada 1 assist, Benjamin Sesko ada 3 assist dari Bruno Fernandes, dan lain-lain ya. Matheus Cunha ada 1, Dorgu 1, Mason Mount 2, Zirkzee 1, Harry Maguire 1, dan juga Matthijs de Ligt 1. Nah, balik lagi, kinerja lini serang Manchester United menurut gua menunjukkan sesuatu yang sangat positif. Paling tidak sampai dengan sejauh ini. Manchester United masih ada beberapa pertandingan lagi ya menuju akhir musim ini yang menurut gua akan semakin penting tentu saja. Tapi bagaimana angka-angka ini menunjukkan kinerja serang Manchester United lini depannya, baik itu striker maupun juga gelandang-gelandang serangnya, menunjukkan adanya peningkatan, baik itu dalam mencetak gol maupun juga dari sisi assist. Tapi ada sebuah kekhawatiran juga tentu saja di balik situasi yang positif ini, yaitu menurut gua ketergantungan kemampuan Manchester United mencetak gol ini kepada seorang Bruno Fernandes cukup besar menurut gua. Dari sisi assist kita bisa lihat secara langsung ya bahwa ya Bruno Fernandes berperan betul di 16 gol dari Manchester United. Ada 16 assist. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana hal ini artinya kalau kenapa Bruno Fernandes ya, artinya cedera atau seperti apa, ini akan berpengaruh tentu saja ke situasi di atas lapangan. Akan merupakan sebuah kehilangan yang besar musim ini. Gue tidak berbicara dulu terkait dengan musim depan dan lain-lain, gak. Fokusnya di musim ini dulu. Nah, lalu di sisi lain gue juga melihat ada faktor positif dari rekrutmen musim panas tahun lalu. Dari data ini yang gue tunjukkan ini, bagaimana Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan juga Matheus Cunha, 3 pemain yang memang dihadirkan di musim panas kemarin dengan tujuan memperbaiki kinerja lini depan Manchester United dalam arti kemampuan mencetak gol. So far so good, sejauh ini luar biasa. Masing-masing Mbeumo, Sesko, dan Cunha ini sudah menghasilkan berapa ini? Ya masing-masing sudah menghasilkan 25 gol. Artinya secara total ya, mereka sudah menghasilkan 25 gol bagi Manchester United. 25 dari total 54 gol dari Manchester United. Hampir 50% Sobat Fubola United, hampir 50% gol dari Manchester United di Premier League musim ini ya diciptakan oleh Mbeumo, Sesko, dan juga Cunha. Luar biasa menurut gue. Dan ya dengan membaiknya kinerja lini depan Manchester United dalam hal mencetak gol, ini juga menurut gue akhirnya yang memperbaiki situasi Manchester United di papan klasemen. Sempat memiliki angka mencetak gol yang kurang baik, tapi saat ini Manchester United kalau gue lihat ya setelah matchday ke-30 ini, mereka menduduki peringkat ketiga dalam hal mencetak gol, di bawah Arsenal dan juga Manchester City. Hal yang menurut gue positif. Gue belum ingin melihat dulu ke sisi lain ya, tapi bagaimana sekali lagi kinerja dari lini depan Manchester United ini membuat sekarang kita bergerak ke musim depan sesuatu yang lebih optimis. Dari situ kita bisa melihat ya bagaimana rencana dari manajemen Manchester United misalnya untuk memperkuat lini tengah ataupun juga center back ini terasa lebih make sense karena lini depan Manchester United ternyata itu tadi ada kinerja yang lebih baik. Tapi sebelum gua akhiri video ini, kinerja lini depan yang baik ini kalau kita berbicara dengan terkait dengan musim depan ya, sekarang bergerak ke musim depan. Sebelum gua akhiri video ini, luar biasa ya Sesko, Mbeumo, dan juga Cunha. Tapi sekali lagi tidak bisa dilepas dari Bruno Fernandes. Artinya
asumsi Manchester United tidak memberikan penekanan ataupun prioritas untuk mendatangkan pemain baru di lini depan itu bisa terjadi kalau Bruno tetap berada di Manchester United. Gua melihat seperti itu karena angka-angka ini ya, ini fakta, datanya seperti ini menunjukkan bagaimana vitalnya peran Bruno Fernandes. Bukan hanya terkait dengan assist, tapi juga gol yang diciptakan. Dia berada di peringkat kedua ya, mencetak gol terbanyak bersama dengan Cunha, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan open play, misalnya chance created, ini kan lebih besar lagi. Jadi potensi assist dari Bruno Fernandes itu sebenarnya bisa jadi lebih besar daripada angka 16 ini. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana peran dari Bruno Fernandes memang masih sangat sentral sekali bagi terutama lini serang, lini depan Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.